Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersalawat kita kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang perangkat dan jenis multimedia dalam kehidupan. Adapun kelompok kami yaitu yang pertama Fitri Aziza, Vivi Yuliza, Gina Nasara, Kurniawan Rabadani, dan saya sendiri Sukri Rizky Ilahi. Kami merupakan mahasiswa jurusan Agribisnis angkatan 2018. Adapun pokok bahasan kami yaitu tentang pengertian dari multimedia, fungsi multimedia, jenis multimedia, dan perangkat multimedia. Untuk pembahasan pertama yaitu tentang pengertian dari multimedia akan disampaikan oleh Kurniawan Ramadhani. Kepadanya dipersilahkan. Pengertian multimedia. Multimedia berasal dari kata multi dan media. Multi berarti banyak dan media berarti tempat, sarana, atau alat yang digunakan untuk menyampaikan informasi. Jadi berdasarkan kata multimedia dapat dirumuskan sebagai wadah atau penyatuan beberapa media yang kemudian didefinisikan sebagai elemen-elemen pembentukan multimedia. Elemen-elemen tersebut seperti teks, gambar, suara, animasi, dan video. Pengertian multimedia menurut para ahli. Menurut McCormick tahun 1996, multimedia adalah kombinasi 3 elemen yaitu suara, gambar, dan video. Menurut Roach tahun 1996, multimedia sebagai kombinasi dari komputer dan video. Menurut Gumelar tahun 2004, multimedia adalah penggunaan komputer untuk menyajikan dan membangun teks, animasi, suara, gambar, dan video dengan tools atau alat bantu dan link sehingga pengguna dapat melakukan navigasi, interaksi, berkarya, dan komunikasi. Fungsi multimedia di bidang pendidikan. Kelebihan-kelebihan yang dimiliki multimedia untuk menjadi alat bantu pilihan bagi kegiatan belajar mengajar. Multimedia mampu menunjukkan dunia sekitar dengan pengetahuan, menghibur, dan membuat adanya interaksi sehingga proses belajar mengajar lebih efektif dan menyenangkan. Di bidang industri perfilman, dalam pembuatan film tidak luput dari peran teknologi multimedia karena semua unsur mengandalkan multimedia, baik dari segi alat yang digunakan sampai animasi dan efek yang digunakan. Di bidang kesehatan, mempermudah dokter dan perawat dalam memonitor kesehatan pasien, contohnya dengan monitor detak jantung pasien lewat komputer, memeriksa aliran darah, dan memeriksa organ dalam dengan sinar X. Di bidang perdagangan, dengan adanya teknologi multimedia mampu mengubah kebiasaan belanja secara langsung menjadi online, di mana memudahkan konsumen untuk mencari barang yang dibutuhkan serta dapat menghemat waktu dan tempat. Di bidang transportasi, dengan adanya multimedia dapat membantu jadwal dan jalur transportasi. Jenis multimedia. Multimedia yang juga banyak dikenal dengan istilah many-media secara sederhana dihubungkan dengan utilisasi atau pendayagunaan dari media atau kombinasi dari media-media yang tepat untuk topik tertentu dalam rangka untuk memaksimalkan kelancaran komunikasi. Pada perkembangannya, multimedia dibagi atas 2 jenis yaitu multimedia linier dan multimedia interaktif. Multimedia interaktif adalah pengguna atau user dapat mengontrol secara penuh mengenai apa dan kapan elemen multimedia akan ditampilkan atau dikirimkan. Contoh, game, CD interaktif, aplikasi program, virtual reality, dan lain-lain. Media interaktif adalah sistem ini merupakan sistem pengiriman pembelajaran yang direkam visual, suara, dan bahan video disajikan di bawah kontrol komputer untuk tinjauan yang tidak hanya melihat dan mendengar gambar dan suara, tetapi juga membuat tanggapan aktif. Terima kasih kepada Kurniawan Rabadani yang telah menjelaskan mengenai pengertian multimedia dan
fungsi multimedia, serta jenis-jenis dari multimedia. Selanjutnya, pembahasan lebih rinci mengenai jenis-jenis multimedia akan disampaikan oleh Fitri Aziza. Kepadanya dipersilahkan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis multimedia. Ada 9 jenis multimedia. Yang pertama yaitu multimedia interaktif. Selanjutnya yang kedua multimedia hiperaktif. Ada yang ketiga multimedia linear. Dan yang keempat multimedia presentasi pembelajaran. Yang kelima yaitu multimedia pembelajaran mandiri. Yang keenam multimedia kit. Yang ketujuh hipermedia. Yang kedelapan media interaktif. Dan yang kesembilan virtual realitas. Selanjutnya yaitu perangkat multimedia. Perangkat multimedia merupakan suatu komponen yang melengkapi multimedia atau komponen yang harus ada untuk pemanfaatan multimedia. Baik, sekarang masuk ke perangkat multimedia. Alat multimedia saat ini tidak hanya menggunakan komputer saja. Alat komunikasi seperti HP pun sudah menjadi sebuah perangkat multimedia yang semakin canggih. Selain HP atau ponsel, kamera digital juga sudah berfungsi sebagai perangkat multimedia yang dapat menyajikan suara, teks, animasi, walaupun belum dapat mengakses internet. Secara umum, perangkat multimedia dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama perangkat keras atau hardware, dan yang kedua perangkat lunak atau software. Perangkat keras atau hardware ini merupakan peralatan yang beroperasi dalam suatu komputer dan memiliki fungsi masing-masing yang kemudian sekarang digunakan untuk membuat dan membangun aplikasi multimedia. Yang selanjutnya itu perangkat lunak atau software, berfungsi membantu pengguna komputer untuk memberitahukan apa yang harus dilakukan komputer. Perangkat lunak digunakan untuk membuat elemen-elemen multimedia seperti teks, gambar, suara, video, dan animasi. Terima kasih kepada Fitri Aziza yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya yang akan menyampaikan materi adalah Vivi Yuliza. Kepadanya dipersilahkan. Oke, untuk yang perangkat keras ada beberapa perangkat. Yang pertama yaitu perangkat konektor seperti Small Computer System Interface atau yang disingkat SCSI, Media Control Interface atau yang disingkat MCI, Integrated Drive Electronic atau yang disingkat EDI, Universal Serial Bus atau yang disingkat USB, High Definition Multimedia Interface atau yang disingkat HDMI. Kemudian ada perangkat input seperti keyboard, perangkat pointing, perangkat input gambar dan video, perangkat input audio. Yang ketiga ada perangkat output. Perangkat yang digunakan untuk mengkomunikasikan hasil pengolahan data dari komputer kepada pengguna. Perangkat output antara lain speaker, monitor, printer, proyektor, dan lain-lain. Yang keempat, perangkat penyimpan seperti random access memory atau yang disingkat RAM, read only memory atau yang disingkat ROM, hard disk, compact disk atau yang disingkat CD, dan DVD. Yang terakhir, perangkat komunikasi seperti FGA, sound card, CD-ROM, dan scanner. Masuk ke perangkat lunak. Perangkat lunak digolongkan menjadi 3 bagian, yaitu bahasa pemrograman multimedia, perangkat lunak sistem multimedia, dan perangkat lunak aplikasi multimedia. Perangkat lunak seperti Windows atau Linux bisa disebut sebagai nyawa dari komputer, di mana tanpa diinstal sistem operasi komputer tidak dapat dijalankan. Terima kasih kepada Vivi Yuliza yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya yang akan menyampaikan materi adalah Gina Nashara. Kepadanya dipersilahkan. Baiklah, di sini saya ingin menjelaskan mengenai perangkat lunak sistem multimedia. Perangkat lunak sistem multimedia ini
terdiri dari berbagai aspek. Di sini saya hanya menjelaskan 4 poin saja. Yang pertama yaitu video streaming, di mana ini merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk membuat elemen-elemen multimedia seperti teks, suara, video, dan animasi. Yang kedua, Voice over Internet Protocol. Ini merupakan teknologi yang menjadikan media internet untuk bisa melakukan komunikasi suara jarak jauh secara online. Yang ketiga, encoder. Berfungsi untuk mengkodekan data input menjadi data bilangan dengan format tertentu. Yang keempat, MPEG 2 dan MPEG 4. MPEG 2 ini adalah penentuan untuk sekelompok coding dan kompresi untuk audio dan video. Sedangkan MPEG 4 nama dari sebuah grup coding standar audio dan video dan teknologi yang berhubungan. Baiklah, untuk slide selanjutnya, di sini ada beberapa gambar di mana ini merupakan perangkat lunak atau software untuk aplikasi multimedia. Bisa kita lihat di sini ada beberapa aplikasi yang digunakan untuk menjalankan teknologi multimedia. Contohnya di sini ada Java, ada Python, ada Microsoft, ada Windows, dan lain-lain. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai macam-macam perangkat multimedia sederhana. Sebagaimana kita ketahui, sebelum membuat atau merancang sebuah multimedia, kita memerlukan beberapa alat pendukung atau komponen-komponen yang bisa kita gunakan untuk merancangnya. Berikut ini akan dijabarkan perangkat multimedia sederhana, di mana dengan hanya memiliki beberapa perangkat ini saja, kita sudah bisa membangun sebuah multimedia. Yang pertama yaitu kita memerlukan perangkat lunak atau aplikasi multimedia. Perangkat lunak yang digunakan ini berfungsi untuk menjalankan fungsi multimedia pada komputer. Contohnya adalah Windows Media Player yang dapat digunakan untuk menjalankan CD atau DVD pada komputer kita. Yang kedua, CD atau DVD-ROM. Ini digunakan untuk memutar berbagai jenis CD, VCD, dan DVD. Yang ketiga, sound card. Sound card atau kartu suara adalah perangkat yang terhubung pada papan induk atau motherboard yang berfungsi sebagai alat untuk mengolah dan mengontrol suara, baik suara yang masuk atau suara yang keluar melalui speaker. Yang keempat, kartu grafis atau graphic card. Kartu ini merupakan perangkat yang terhubung langsung di papan induk komputer yang berfungsi untuk mengolah citra atau gambar agar mempunyai kualitas yang baik. Yang kelima, TV tuner. TV tuner ini merupakan perangkat komputer untuk menangkap siaran televisi dan menampilkannya pada layar monitor TV tuner. Yang selanjutnya yang terakhir yaitu speaker. Speaker ini merupakan alat pengeras suara yang merupakan perangkat output agar menghasilkan suara yang bagus. Dengan berakhirnya materi yang disampaikan oleh Gina Nasara tadi, berakhirlah sesi presentasi kami pada kali ini. Saya selaku moderator perwakilan dari kelompok 5 mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian, karena sesungguhnya kami hanyalah manusia biasa yang apabila kesalahan itu berasal dari kami sendiri dan kebenaran berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kami undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.